Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa TVRI dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada malam hari ini kita dapat mengikuti acara-acara di TVRI. Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan sebelum-sebelumnya, karena Ramadan kali ini kita dihadapkan pada kasus pandemi wabah COVID-19. Karena itu kita perlu sikap. Seorang muslim harus punya sikap terhadap pandemi ini. Kita akan bahas sikap ini bagaimana seharusnya kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pandemi COVID-19 harus kita sikapi dengan benar. Karena ada di antara kita yang tidak menaati aturan-aturan yang telah disampaikan oleh pemerintah karena pemahamannya. Misalnya kita dihadapkan pada dikotomi kita takut pada Allah atau takut pada corona. Kaum muslimin rahimakumullah, pemikiran yang demikian mengakibatkan seseorang tidak taat aturan, karena menganggapnya bahwa ketika kita mengikuti aturan berarti kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tidak sholat jamaah di masjid, itu bukan berarti kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita disuruh berikhtiar, kita dianjurkan untuk berikhtiar mendapatkan sesuatu yang terbaik. Kita dalam hal ini kita berikhtiar untuk bisa terhindar dari wabah COVID-19. Di antara ikhtiar itu adalah apa yang disampaikan oleh pemerintah dengan aturan-aturannya. Misalnya dengan aturan PSBB dan aturan yang lain. Kita dalam hal ini dianjurkan untuk sementara tidak ke masjid berjamaah. Kita gantikan sholat Jumat dengan sholat zuhur, adalah menghindari kerumunan-kerumunan yang dimana kerumunan itu bisa menjadi potensi menularnya wabah COVID. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Janganlah kalian campakkan diri kalian ke dalam jurang kehancuran. Kalau kita membiarkan diri kita terpapar oleh COVID, terpapar oleh wabah, kemudian kita menjadi korban, maka ini sama dengan kita sengaja mencemplungkan diri, sengaja untuk membiarkan diri kita ke dalam bahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyuruh itu. Karena itu kita disuruh usaha untuk menghindar, kita disuruh untuk menghindari apa yang akan terjadi kepada kita jika itu adalah kejadian yang negatif. Kaum muslimin rahimakumullah, kita ambil contoh Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun. Nabi Musa lari beserta kaumnya. Dia kemudian sampai ke Laut Merah, dan disitulah Nabi Musa ketemu dengan Laut Merah dan hampir putus asa. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhnya untuk memukulkan tongkat yang dibawanya itu ke Laut Merah, dan kemudian Laut Merah itu terbelah menjadi jalan yang lebar, dan Nabi Musa pun menyeberang beserta kaumnya ke daratan berikutnya. Itu adalah ikhtiar.
ikhtiar yang dilakukan oleh Nabi Musa. Dan Nabi Musa tidak menyerahkan diri kepada Fir'aun karena yakin bahwa dia dekat dengan Allah misalnya, tetapi ikhtiar dulu. Kemudian baru Allah berikan pertolongannya. Kita tahu Nabi Muhammad SAW ketika dikejar-kejar oleh Suraqah, oleh kaum Quraisy yang membencinya, Nabi bersembunyi di Gua Sur. Itu adalah ikhtiar. Jadi Nabi tidak misalnya mengatakan, bolehlah tangkap saya, Allah akan melindungi saya. Tidak demikian. Tapi Nabi berikhtiar. Nabi juga berperang. Nabi berperang melawan kaum kafir adalah bentuk ikhtiar. Bisa saja Nabi misalnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimenangkan atas kaum kafir itu tanpa perang. Tetapi tidak demikian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itulah bentuk daripada ikhtiar yang dilakukan oleh para nabi. Dan nabi-nabi yang lain juga demikian. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita disuruh berusaha untuk mendapatkan yang terbaik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib kita kecuali kaum kita sendiri yang mengubahnya. Karena itu berikhtiar adalah perintah Allah agar kita mendapatkan yang terbaik, agar kita mendapatkan jalan yang aslam, yang lebih selamat, agar kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah, agar kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dengan baik. Di bulan puasa ini tentu hal ini menjadi sangat urgent, di mana kita sedang diuji kesabaran kita. Kesabaran menahan lapar, kesabaran menahan badan yang lemah, kesabaran terhadap perintah-perintah Allah yang kita lakukan dengan susah payah, dan juga kesabaran terhadap kita menghindari maharimullah, apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah puasa. Karena itu puasa juga disebut dengan syahr as-sabr. Ar-Ramadan itu juga disebut dengan syahrus sabr karena intinya puasa adalah sabar. Tanpa adanya kesabaran pada diri kita, puasa kita tidak akan berhasil. Demikian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, apa yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahul musta'an wa huwa walit taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.